Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih, pendengar Sabda Saban Hari yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai dan kebaikan bagimu sekalian. Kita berjumpa pada Renungan Sabda Saban Hari, hari Minggu tanggal 5 September 2021, yang kita tahu bersama adalah hari Minggu Kitab Suci. Bacaan-bacaan Ekaristi yang akan kita dengar pada hari Minggu ini adalah diambil dari kitab Yesaya bab 35 ayat 4 sampai dengan 7a. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Dan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati dan diri untuk mendengarkan bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang saya kasihi, mendengar bacaan Injil ini, ingatan saya kembali kepada pengalaman yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk boleh live in selama kurang lebih 5 minggu di SLB, Sekolah Luar Biasa. Di sana saya tinggal bersama dengan adik-adik yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan mereka jelas bisu tuli dan buta. Saya bisa mengalami hidup bersama dengan mereka, belajar banyak hal dari mereka. Dan yang menarik, saudara dan saudari, di dalam keterbatasan mereka, Tuhan sungguh luar biasa dahsyat, memberikan kepada mereka karunia yang luar biasa. Saya dalam pengalaman itu pertama menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa kepada mereka yang dalam kategori kita manusia tergolong orang yang terbatas. Juga yang kedua, saya bersyukur kepada Tuhan karena diciptakan dalam arti tertentu sempurna, sedikit berbeda dengan adik-adik saya, dengan saudara-saudara yang memiliki keterbatasan fisik itu. Nah, menarik Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pendengar Sabda Saban Hari yang saya kasihi. Bacaan Injil hari ini berbicara mengenai Tuhan yang Maha Kuasa yang hadir melalui Yesus Kristus, menyembuhkan orang yang bisu tuli. Kata kunci yang dilakukan oleh Yesus ketika menyembuhkan orang yang bisu tuli itu adalah Ephata, terbukalah. Orang yang bisu tuli sudah bahkan selama hidupnya tidak sanggup untuk berbicara, tidak sanggup untuk mendengar, tetapi kehadiran Yesus kemudian membuat dia boleh merasakan atau mendengar dengan baik
bahkan bisa berbicara dengan baik sekali. Begitu catatan dalam Injil yang kita dengar. Apa yang bisa kita petik? Pertama, saudara dan saudari, orang yang bisu tuli itu dihantar oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, berjumpa dengan Yesus, dan mereka dengan penuh kerendahan hati memohonkan berkat atas saudara mereka yang sedang menderita itu. Bagi saya, ini renungan yang luar biasa mendalam. Kita diajak untuk datang berserah diri kepada Tuhan, khususnya ketika kita berhadapan dengan kelemahan diri, keterbatasan, apalagi dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi pada masa pandemi ini. Kita andalkan Tuhan. Tuhan kita punya kuasa yang luar biasa. Dan dalam kaitan dengan itu, saudara dan saudari, bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Tema refleksi yang menjadi permenungan buat kita mengisi bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Hal ini mau memberikan kesadaran buat kita bahwa situasi apapun yang sedang kita alami, ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Ia Allah yang tahu apa yang sedang terjadi atas hidup kita. Ia Allah yang tahu apa yang kita butuhkan dan akan memberikan kepada kita karunia dan rahmat-Nya sesuai dengan kebutuhan kita. Maka saudara dan saudari, kita tentu tidak hanya berjuang dalam situasi sulit ini untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kita belajar dari hal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang menghantar saudara mereka yang bisu tuli itu. Kita juga membawa kepada Tuhan sesama saudara kita yang sedang berada dalam kesulitan karena situasi pandemi ini. Baik mereka yang sakit karena terpapar COVID misalnya, atau juga mereka yang terdampak karena pandemi ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, situasi hidup keluarga mereka menjadi morat-marit. Kita bawa mereka semua kepada Tuhan di dalam doa dan kita mohonkan solusi, berkat dan kekuatan dari Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita semua punya telinga yang sehat. Kita semua punya lidah, mulut yang baik dibandingkan dengan saudara kita yang dalam bacaan Injil tadi punya keterbatasan. Saya dalam pengalaman ketika live-in itu kemudian baru tahu bahwa orang menjadi bisu karena pertama-tama dia sangat tidak mendengar, dia tuli, tidak mendengarkan setiap ucapan yang keluar. Kita punya telinga, punya mulut yang lebih sehat. Tetapi kerap kali dalam kehidupan kita justru telinga, mulut kita menjadi tidak sehat. Mulut kita yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang tidak membuat orang lain tenang dan bahagia. Maka mari kita mohonkan kepada Tuhan juga supaya Tuhan membuka mulut kita sehingga setiap kata-kata yang kita ucapkan didengarkan oleh orang lain. Itu adalah kata-kata yang menenangkan, kata-kata yang mendamaikan, kata-kata yang membahagiakan. Mari kita juga mohon kepada Tuhan yang adalah teman seperjalanan kita ini, agar Ia membuka telinga kita untuk memiliki kemampuan untuk mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Hidup bersama kita, mulai dari keluarga, perjumpaan kita dengan rekan-rekan kerja, atau siapapun, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, maka yang ada adalah kita bisa miskomunikasi. Dan ketika sudah terjadi yang ada adalah percecokan bisa saja. Yang ada adalah bukan lagi kedamaian, bukan lagi pengertian dan pemahaman terhadap orang lain. Yang ada adalah masing-masing dari kita berjuang untuk menyelamatkan diri. Kemampuan untuk mendengarkan dan mengucapkan kata-kata yang baik, panggilan buat kita. Maka mintalah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, agar Ia memberkati kita dan membantu kita untuk membuka telinga kita supaya memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Kita ini adalah pelaku firman
yang memberikan kesaksian dalam kehidupan kita tentang kebaikan Tuhan. Maka mari rendah hatilah. Kalau selama ini kita tidak punya kesanggupan untuk mendengarkan sesama kita, mari pada kesempatan ini, dalam bulan kitab suci ini, kita juga tidak hanya memiliki kemampuan untuk bisa mendengarkan sesama kita, tetapi juga buka hati, buka diri, supaya mendengarkan Allah yang selalu berfirman kepada kita. Sabda Tuhan adalah pedoman, adalah pegangan bagi kita. Semoga dengan demikian kita semakin menjadi pribadi yang baik, sehingga kita juga tergerak untuk mengasihi, terlibat, dan membawa berkat bagi sesama kita. Mari kita lakukan itu. Tuhan yang Maha Baik memberkati kita sekalian. Amin.